Laporan pengaduan dugaan pemalsuan data yang dilakukan oleh kelompok Tani Rokani dan kawan-kawan yang menggarap lahan PT PN2 di Afdeling 3 Desa Penara Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara kini naik ke tingkat penyidikan. Pasalnya, penyidik Polda Sumut saat ini telah melakukan pemeriksaan saksi ahli dan pengumpulan bukti-bukti. Maka saat ini penyidik Polda Su telah meningkatkan status perkara laporan PT PN2 tersebut ke tahap penyidikan, dengan status penyidikan tersebut, dan bakal ada dijadikan sebagai tersangka. Lahan Afdeling 3 Penara, Kebun Tanjung Garbus TGP Kecamatan Tanjung Morawa seluas 533 hektar sejak dilakukan nasionalisasi tahun 1958 dikuasai dan kelola oleh Perusahaan Negara Perkebunan (PNP), hingga saat ini oleh PT PN2 dengan alas hak HGU yang telah dilakukan perpanjangan terakhir berdasarkan sesuai SK HGU No. 62 Penara tanggal 20 Juni tahun 2003. Hal ini disampaikan oleh pihak PT PN2 melalui Kepala Bagian Hukum, Ganda Wiyatmaja dalam keterangan persnya, Minggu tanggal 24 April tahun 2022. Selesai sholat Jumat, tolong segera kembali kemari. Jangan sampai kita udah dari pagi kita standby, habis sholat Jumat tiba-tiba mereka datang, kita tidak siap. Jelas ini? Nah, kita nanti makan siang di sini. Bagi yang tidak melaksanakan sholat, kita standby di sini. Jelas ini? Ada pertanyaan? PTPN2? Ya, makasih. Selamat beribadah. Menurut Ganda sebelumnya kami telah melaporkan Rokani bersama kawan-kawan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jonto Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Perdata Nomor 05 Perdata huruf G 2011 Pengadilan Negeri Lubuk Pakan dengan objek perkara lahan Afdeling 3. Mengempang siapapun juga yang mengukur di areal HGU PT PN2. HGU nomor berapa ini Pak? Nomor 62. Seluas berapa hektar ini Pak kira-kira? 462. Terus terkait putusan pengadilan tadi coba terangkan sedikit Pak. Semenjak itu salah objek Pak. Ya, ini PT PN2. Ini bukan tanah X9, tidak. Ini adalah dari PT PN2 semenjak Belanda. Oh, jadi terkait putusan itu ada indikasi nggak ini Pak salah lokasi atau salah objek ini Pak? Kalau saya lihat, menurut saya salah Pak. Saya pastikan salah. Seharusnya di mana kian Pak? Kalau itu saya tidak tahu. Cuma ini adalah areal PT PN2 semenjak zaman Belanda. Terus komitmen PT PN2 Pak terkait hal ini Pak? Komitmen PT PN2 mempertahankan HGU. Oke Pak. Terima kasih. Dengan siapa ini Pak? Irfan Husni. Sebagai? Manajemen Kebun Tanjung Garbus. Oke Pak. Terima kasih. Kebun Tanjung Garbus, sebut Ganda. Ganda menjelaskan, dugaan pemalsuan atau penggunaan surat palsu yang dilakukan oleh Rokani dan kawan terkait mengklaim Afdeling 3 Kebun Penara berupa surat keterangan tentang pembagian tanah sawah dan ladang yang diterbitkan tanggal 20 Desember tahun 1953 juga data identitas para penggugat. Tahankan HGU PT PN2. Karena disebabkan oleh apa ini Pak? Karena nasib kita ada di PT PN Nusantara 2 ini. Gaji dan kesejahteraan kita ada di PT PN2. Oleh sebab itu, segala kekuatan yang harus kita lakukan, seluruh stakeholder yang ada, khususnya SPT PT PN2, siap untuk mempertahankan HGU sah PT PN2. Sedangkan penasehat hukum PT PN2 Hasrul Beni Harahap terkait dengan langkah-langkah hukum atas putusan Mahkamah Agung atas lahan itu, mengatakan juga mengambil langkah hukum diantaranya mengajukan PK peninjauan kembali, sesuai surat permohonan nomor 4/2022 tanggal 16 Maret tahun 2022 kemarin. Hasrul menduga ada keterlibatan mafia tanah untuk menguasai lahan HGU seluas 464 hektar milik PT PN2 itu. Karena pihaknya mengendus adanya sejumlah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan. Posisi lahan yang strategis sebagai pengembangan bandara membuat banyak pihak yang mengincar lahan itu. Padahal lahan masih dalam kondisi produktif tanaman kelapa sawit. Ratusan kepala keluarga menggantungkan hidup atas lahan itu dari karyawan PT PN2 hingga buruh harian lepas. Kami heran bagaimana bisa lahir putusan pengadilan atas lahan itu.
beber Hasrul. Ditegaskan Hasrul, strategi yang diterapkan pihak luar dalam upaya merebut aset PTPN2 itu tergolong cukup licik. Di awal mereka diduga merekayasa sejumlah berkas lama yang sangat diragukan keabsahannya sebagai dasar mengajukan gugatan. Menarik dan menghimpun orang untuk menjadi anggota yang ikut menggugat. Dan untuk lebih meyakinkan perjuangannya mereka menggandeng organisasi petani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia untuk munculkan kesan seolah ini perjuangan kaum petani. Padahal yang ada di balik itu diduga adalah oknum-oknum mafia tanah yang selama ini mengobok-obok lahan HGU PTPN2 yang berada di lokasi strategis. Tambah Hasrul Beni Harahap, sebelumnya ribuan karyawan PTPN2 menolak rencana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang akan melakukan eksekusi dan pencocokan objek perkara konstatering dan menvalidasi atas lahan Afdeling 3 Penara, Kebun Tanjung Garbus. Disebutkan, objek perkara adalah tanah ex-PTP 9 namun anehnya tanah yang akan dijadikan objek eksekusi adalah tanah PTPN2. Selain itu PTPN2 juga menilai bahwa surat-surat yang digunakan oleh penggugat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut adalah diduga palsu atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Deli Serdang, Sumatera Utara. Bernap Ginting memberitakan.